saya mau mengkritik adalah kita harus melihat pendatang yang tidak terlihat, yang mengambil tambang di Papua, ngerusak lingkungan di Papua, tidak bayar buruh tenaga kerja di Papua, tidak mengalihkan teknologi ke buat orang Papua. Dan ini bertahun-tahun. Problemnya Papua menurut saya, orang semua melihat Papua sebagai tempat untuk diinjak-injak, lalu dikorek isi tanahnya, dibawa kabur. Kalau cuma berdebat soal 92 triliun, tidak ada rumah sakit Siloam, atau tidak ada rumah sakit apapun, murah. Yang diambil dari Papua itu jauh dari 92 triliun, jauh lebih mahal, tapi duitnya kemana? Siapa yang menikmati? Jadi kalau mau bicara soal penyelesaian soal Papua ini, jalan terbaik bukan cuma soal dialog damai. Kalau dialog damai, saya orang yang percaya di Indonesia ini, orang yang paling sopan di Republik ini adalah orang Papua. Dalam gugatan perdata ini, beliau sampaikan kepada saya tadi, kita akan menuntut kepada baik Haris Azhar maupun Patia yang telah mencemarkan nama baiknya itu 100 miliar. 100 miliar ini kalau dikabulkan oleh hakim akan disumbangkan kepada masyarakat Papua. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan aktivis HAM sekaligus Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulidianti ke Polda Metro Jaya Rabu 22 September 2021 atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Menilai penetapan tersangka ini bagaimana, Pak? Ini politis, ini upaya untuk membungkam, baik membungkam saya, membungkam masyarakat sipil, dan sekaligus ini menunjukkan bahwa ada diskriminasi penegakan hukum. Karena orang-orang yang dibungkam ini, seperti saya, Fatia, adalah orang-orang yang juga sudah punya banyak laporan ke kantor polisi, termasuk ke Polda Metro Jaya, tetapi tidak pernah ditanggapi. Ketika bicara prioritas laporan dari saudara Luhut Binsar Panjaitan, maka pertanyaan saya, tunjukkan pasalnya dalam KUHP yang memberikan makna soal prioritas dan sehingga kasus ini perlu didahulukan. Apalagi dari sisi materi prosesnya ini hanya menyasar pada soal YouTube saya. Polisi dan si pelapor tidak pernah menggubris, membuka ruang untuk membahas soal skandal laporan dari 9 organisasi yang saya bahas di YouTube saya. Bang, jadi lapor balik atau gimana? Ya, saya begini ya, sebetulnya saya beberapa bulan kemarin sampai proses ditersangkakan yang suratnya telat dikasih ke saya.
Sebenarnya kita cukup rileks dalam artian kita nggak proaktif. Meskipun kita menemukan bahwa ini ada dugaan tindak pidana atau kejahatan di sektor ekonomi dan investasi. Tapi dengan cara seperti ini, maka ini menyetrum kita, bukan untuk kabur, tapi menyetrum kita untuk kita harus segera proaktif melakukan segala dan sejumlah tindakan hukum lainnya yang potensial yang dari materi yang kita punya. Jadi kita akan melakukan berbagai upaya hukum ke depannya. Bukan cuma saya, ada banyak teman-teman. Jadi kalaupun saya sampai ditahan hari ini atau kapanpun ditahan, itu nggak ada masalah. Ya. Ada upaya pra-peradilan nggak, Pak? Kita akan lapor balik ya, meskipun sebenarnya secara legal ini bukan delik aduan. Kita sudah tegaskan selama proses pemeriksaan sebagai saksi, Haris sudah menyampaikan informasi-informasi mengenai dugaan kejahatan ekonomi yang terjadi di Blok Wagu atau di Intan Jaya. Nah, itu seharusnya oleh penyidik polisian ataupun lembaga penegak hukum yang lain itu memfollow up-nya. Ada aturan bahkan untuk kasus-kasus yang melibatkan korupsi, skandal itu harus didahulukan, diprioritaskan dibanding kasus pencemaran nama baik. Karena ini tidak di follow up secara responsif oleh kepolisian, hari ini kita akan berikan informasi tambahan itu. Dan kalau perlu tadi kita akan hari ini atau besok akan melakukan pelaporan balik. Demikian. Nggak ada pertanyaan spesifik soal materi riset, tapi kami menjelaskan dan akhirnya jawaban kami soal riset bisa masuk di dalam berita acara. Kalau misalkan dari kepolisian saya nggak tahu, mungkin bisa langsung ditanya ke penyidik, tapi kalau dari kami pra-peradilan akan ditempuh setelah ini. Dan kalau berdasarkan hasil pemeriksaan tadi memang kebanyakan mungkin agak berbeda dari yang sebelumnya, tapi memang kalau di pertanyaan saya lebih banyak mengaitkan soal risetnya dan juga pernyataan. Jadi semuanya dapat dijawab karena memang semua berkaitan dengan hasil dari isi riset tersebut. Kita hari Rabu Ya, pagi akan serahkan sejumlah bukti dan saksi. dan nama-nama saksi untuk kita minta diperiksa dalam proses penyidikan ini supaya lebih fair. Secara substantif tadi Mbak Fathia sama Haris menyampaikan hal-hal yang lebih detail, termasuk juga dokumen-dokumen pendukung terkait dengan dugaan skandal kejahatan ekonomi yang diduga melibatkan Pak LBP, sebagaimana itu sudah ada dalam hasil riset dari 9 NGO. Terus juga kita meminta kepada kepolisian untuk memeriksa saksi, dalam hal ini misalkan para ketua dari lembaga NGO yang membuat riset itu menjadi saksi yang akan menyampaikan benar tidak skandal-skandal itu terjadi. Konflik kepentingan saat Pak Luhut menjadi PLT ESDM saat itu, dan sekaligus juga yang membangun koalisi bisnis dengan Westwich Mining juga akan diterangkan oleh saksi-saksi dari pimpinan lembaga organisasi. Juga kami menyampaikan pentingnya ahli-ahli yang kompeten, yang independen, ahli ekonomi yang bisa menjawab soal dugaan kejahatan korporasi, ahli pidana yang menjelaskan bagaimana SKB seharusnya dijalankan, termasuk juga bagaimana seharusnya kualifikasi pencemaran nama baik itu dilakukan dengan benar gitu. Terus juga terkait ahli bahasa. Tadi Fathia juga menjelaskan secara detail mengenai apa yang dimaksud dengan bermain. Fathia menyampaikan bahwa itu adalah cara sederhana beliau untuk menjelaskan kepada publik begitu rumitnya persoalan praktek ekonomi bisnis di Papua yang telah menyebabkan penderitaan buat masyarakat di Papua. Kepolisian juga punya kesempatan untuk menggunakan otoritasnya menjalankan fungsi melakukan evaluasi terhadap penyidikannya. Polisi bisa menghentikan penyidikan ini demi hukum dan juga bisa melakukan penyelidikan sebaliknya terhadap materi yang dilaporkan oleh Haris terkait dengan kejahatan ekonomi tadi. Jadi kita lihat apakah kepolisian cukup berimbang, fair, tidak diskriminatif untuk memeriksa. Kita tahu ada aturan surat edaran Kabar Eskrim sejak sampai saat ini tidak pernah dicabut. Jika warga negara melakukan pelaporan sebuah skandal ekonomi, korupsi, gratifikasi, maka itu yang harus didahulukan, diperiksa, bukan orang yang
melaporkannya atau yang mengungkapnya. Pak Jokowi punya aturan mengeluarkan Perpres, orang yang mengungkap suatu skandal kejahatan ekonomi berhak untuk mendapatkan 100 juta reward, bukan untuk dipenjara. Badan saya, fisik saya, dan juga saya yakin Saudara Fathia, kita bisa dipenjara. Tapi kebenaran yang kita bicarakan dalam video di YouTube itu, dia tidak bisa dipenjara. Penderitaan orang Papua, dia tidak bisa diberangus dan ditempatkan dalam penjara. Penderitaan orang Papua, terutama yang di Intan Jaya, dia akan terus menjerit untuk mencari pertolongan. Dan ketika pejabat publik yang melakukan kriminalisasi seperti hari ini, tidak aneh sebenarnya gitu, karena apa yang mereka lakukan itu sudah difasilitasi oleh pembuatan perundang-undangan yang sangat diskriminatif melalui UU ITE. Jadi memang polanya, kekerasannya masih sama, tapi justru hari ini justru malah semakin parah karena dilegitimasi dengan adanya undang-undang yang dapat memfasilitasi orang-orang berkepentingan seperti pejabat publik untuk mengkriminalisasi warga. Jika memang negara peduli terhadap situasi dan kesejahteraan warga Papua, semestinya sibuklah untuk mengatur bagaimana solusi yang terbaik bagi konflik yang terjadi di Papua, misalkan dengan membuka dialog atau hal-hal lainnya, dan juga tidak sibuk mengkriminalisasi warga. Yang Fathia dan Haris sampaikan adalah bagian dari kritik masyarakat sipil, kritik pembela kasih manusia kepada pejabat publik. Ini adalah bentuk pembungkaman dari keberanian teman-teman untuk mengungkapkan kebenaran apa yang terjadi di negara ini. Salah satu ciri dari demokrasi yang sehat di suatu negara adalah adanya ruang kebebasan bagi setiap warga negara untuk mengungkapkan pikiran maupun mengajukan kritik kepada pemerintah. Jadi ketika masyarakat kemudian berpendapat tapi kemudian dibungkam, ini tanda bahaya bagi demokrasi kita. Kasus Fathia dan Haris ini merupakan salah satu bukti ataupun contoh terkait dengan kemunduran demokrasi. Semakin menegaskan pemerintah rezim Jokowi hari ini semakin anti kritik. Apa yang disuarakan oleh Fathia dan Haris Azhar adalah persoalan yang dihadapi rakyat di Papua. Bagaimana kita tahu eksploitasi terjadi besar-besaran di Papua. Kriminalisasi ini memundurkan kebebasan berekspresi yang menjadi ukuran penting dari kemunduran demokrasi di Indonesia. Karena itu kita mendesak agar kepolisian tidak meneruskan langkah kriminalisasi terhadap Haris Azhar maupun terhadap Fathia Maulidiyanti. Ini adalah bentuk pembungkaman demokrasi di Indonesia. Jadi langkah-langkah yang dilakukan Fathia dan Haris sebenarnya adalah bagian dari hak konstitusional yang dilindungi oleh undang-undang, melakukan kontrol terhadap pejabat publik, termasuk kebijakan-kebijakan yang diberlakukan, termasuk dugaan konflik of interest yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam secara khusus tambang. Kriminalisasi terhadap Fathia dan Bang Haris merupakan bagian dari serangan terhadap pembela hak asasi manusia, serangan terhadap demokrasi, ya, karena apa yang disampaikan oleh Fathia dan juga Bang Haris merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang itu dijamin dalam konteks hukum dan juga demokrasi.
ruang kebebasan publik harus diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat, termasuk masyarakat sipil. Hanya dengan begitu demokrasi bisa berjalan dengan sehat. Perlu digarisbawahi bahwa penggunaan hukum untuk politik, untuk kepentingan politik, itu betul-betul harus dihentikan. Kalau tidak, sistem hukum kita bisa kacau, bisa ambruk, dan itu semua tentu tidak kita inginkan bersama. Yang awalnya sudah berpihak pada yang lemah, kok sekarang justru berpihak pada penguasa. Pihak kepolisian seharusnya membantu orang-orang seperti ini, membantu aktivis-aktivis HAM seperti ini dalam mereka mengungkap fakta-fakta tentang pelanggaran HAM. Karena dalam perjuangan hak asasi manusia, mengungkap data itu adalah perjuangan yang penuh resiko. Riset yang disampaikan oleh Fathia dan Haris ini mengungkap data yang penuh dengan hal-hal yang tersembunyi. Gitu. Kami menuntut agar pihak kepolisian untuk segera mencabut status tersangka yang saat ini dialamatkan kepada kawan Fathia dan kawan Haris. Ketika seseorang ditetapkan menjadi tersangka tanpa mendahului atau tanpa lebih dahulu diungkap sebetulnya kasus apa yang sedang diungkap oleh kedua orang tersebut, maka itu adalah salah satu bentuk politik yang dapat membungkam demokrasi yang ada di Indonesia. Yang menjadi hal penting pasca reformasi adalah bagaimana segala instrumen hukum dibuat dengan tujuan satu, memastikan partisipasi publik. Penetapan tersangka Haris Azhar dan Fathia ini semakin menegaskan bahwa di Indonesia telah terjadi kemunduran proses demokrasi yang ada, sehingga itu menghambat partisipasi publik ke depan. Operasi militer yang sedang berjalan di Intan Jaya ini berhubungan dengan kepentingan Bulog Wabu. Masyarakat sampai hari ini itu ingin suatu kebijakan yang baru supaya tidak ada pelanggaran HAM lagi di Papua. Rakyat Papua bersolidaritas terhadap Haris Azhar dan Fathia karena Fathia dan Haris Azhar sering mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua. Dan kemungkinan besar dalam waktu dekat ada aksi besar-besar akan dilakukan di Papua untuk Haris Azhar dan Fathia. Menjadikan tersangka Haris Azhar dan Fathia itu adalah proses bagaimana sumber daya alam di Papua akan semakin diarahkan kepada pejabat-pejabat dengan ketertutupan dan sangat berelasi dengan kekerasan militer di sana. Yang kedua, ini adalah kabar buruk bagi kebebasan akademik kita. Bayangkan, ada orang yang melakukan riset dilakukan dengan metodologi yang baik, kemudian disebarluaskan dan orang tersebut bisa dipidanakan. Yang ketiga, ini adalah kabar buruk bagi seluruh pembela HAM di Republik kita, karena dengan mudah dia akan dikriminalisasi. Kalau saya jadi penguasa di Indonesia, supaya hukum jadi lebih baik, saya akan menghukum para penguasa yang zalim, supaya orang tertib di jalan, supaya orang tertib di bawah. Orang nggak tertib hari ini, itu karena mereka bilang, kita ini tertib buat apa? Karena kalau kita tertib, ternyata kita tertib pada permainan para penguasa. Sementara penguasa tambah hari, tambah kaya. Mereka bukan berkeringat dan berotot gara-gara ngurusin kita. Kok kita yang tambah kurus badan kita? Harus ngikutin aturan mereka, tapi mereka yang tambah gemuk. Kok kita yang jadi disiplin, tapi mereka ugal-ugalan seenak-enaknya. Akhirnya mereka berontak.